Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang budgeting 80/20 dan juga 50/30/20 untuk kamu si minimalis. Bagi sebagian orang, budgeting masih jadi hal yang terkesan ribet dan membuat tidak bebas menikmati hidup. Padahal kegunaan budgeting adalah mengatur keuangan supaya bisa senang-senang menikmati hidup dengan lebih tenang tanpa penyesalan. Tugasmu tinggal memilih metode mana yang sesuai sama keadaanmu. Ada banyak alternatif mengatur budget menuju keuangan yang sehat. Kalau kamu belum cocok dengan metode budgeting 50/30/20, mungkin kamu bisa mencoba 80/20. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu apa itu metode budgeting 50/30/20. Metode ala senator Amerika Serikat Elizabeth Warren, budgeting 50/30/20 menyarankanmu untuk memecah pendapatan bersih bebas pajak menjadi 3 bagian besar. 50% kebutuhan sehari-hari dan tagihan wajib. Mulai dari belanja bahan makanan dan bumbu dapur, alat mandi dan sanitasi sampai persediaan air galon atau obat-obatan yang dikonsumsi rutin harus dimasukkan dalam perhitungan ini. Juga seperti tagihan listrik atau air, asuransi atau cicilan yang belum lunas, jadi kamu harus memperhitungkan dengan baik apakah kebutuhan harian dan tagihan kamu cukup dengan 50% dari penghasilan bersih. Kalau ternyata overspending saat berbelanja kebutuhan harian, kamu perlu lebih disiplin dan teliti lagi dan mungkin kamu perlu mencari pengganti produk yang lebih ekonomis. 30% hiburan dan keinginan lain. Siapa bilang budgeting membuat kamu tidak bisa menikmati hidup? Bisa kok. Yang penting dibuat budgetnya sejak awal. Dengan metode 50/30/20, kamu bisa menyisihkan 30% dari penghasilan bersih untuk kebutuhan liburanmu. Mau liburan, belanja online, beli skincare atau jajan boba, atau langganan aplikasi streaming musik dan film, apapun yang membuat kamu senang bisa diwujudkan pakai porsi ini. Kalau kamu tidak tertarik dengan jajan makanan atau belanja barang, mengembangkan diri dengan ikut webinar atau workshop juga bisa menggunakan dana ini. Yang penting bijak-bijaklah menggunakan budget 30% ini. Lalu 20% untuk tabungan dan investasi. Senang-senang ada jatahnya, jangan lupa menabung juga. Metode 50/30/20 mengharuskan kamu memisahkan 20% dari penghasilan untuk disimpan, baik untuk dana darurat, hal besar yang mau kamu capai, dana pensiun, bahkan modal berinvestasi. Supaya lebih aman dan praktis, kamu bisa mencoba beberapa aplikasi yang ada di Play Store ataupun App Store. Lalu, apa sih budgeting 80/20? Metode 80/20 yang disebut juga prinsip Pareto ini merupakan strategi manajemen untuk membantu orang lebih fokus pada banyak hal penting yang harus diselesaikan. Pembagian budget 80/20 yang lebih sederhana sangat cocok untuk kamu yang mau mulai memperhatikan budget tapi malas ribet. 80% untuk biaya hidup saat ini. Seluruh pengeluaran bulanan dan harianmu harus dapat dipenuhi menggunakan 80% penghasilan, mulai dari biaya sewa, transportasi, makan, belanja hingga hiburan. Karena metode budgeting 80/20 tidak menuntut kamu membagi pos pengeluaran yang detail, kamu perlu ekstra hati-hati setiap melakukan transaksi. Kalau kebutuhan biaya hidup dan tagihanmu saat ini lebih dari 80% tiap bulan, kamu perlu mencari hal yang harus dihilangkan atau digantikan. Contoh, pengeluaran yang bisa kamu hitung dan atur ulang, bensin dan tol, listrik, biaya makan di restoran, hingga pengeluaran untuk membeli kopi setiap harinya. 20% untuk tabungan masa depan. Besarnya presentasi biaya hidup dan pengeluaran di metode ini jangan membuat kamu terlena untuk tidak menabung. Sama seperti metode 50/30/20, kamu cukup menyisihkan 20% dari penghasilanmu untuk ditabung. Walau aturannya demikian, tidak ada salahnya juga kalau kamu bisa menabung lebih dari 20% penghasilan. Sekarang kamu tinggal pilih mana di antara budgeting 50/30/20 dan budgeting 80/20 yang lebih pas untuk pengaturan keuangan bulananmu.
Dari ringkasan mingguan dan bulanan, kamu bisa melihat angka yang menggambarkan pola pengeluaran. Dari situ kamu bisa memperhitungkan metode budgeting yang mana yang lebih pas dengan profilmu. Ingatlah, tidak ada metode terbaik dalam mengatur budget. Adanya yang paling ideal dan cocok membuat keuanganmu menjadi lebih sehat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.